Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Rista Farida Saulina Hutazulu, NIM 2107114029, ingin menjawab pertanyaan UAS dari dosen pengampu Bapak Nurdiansa sebagai dosen pengampu dari Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila berkontribusi besar dalam upaya pengembangan kepribadian mahasiswa. Kontribusi ke pendidikan Pancasila tersebut diperlihatkan melalui penyampaian berbagai nilai dan pemahaman tentang Pancasila kepada mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa menjadi tahu dan paham akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pemahaman yang baik akan membangun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di samping itu, pemahaman tersebut juga dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri para mahasiswa. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik. Dan adapun manfaat atau peranan lain dari pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa adalah yang pertama, membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam hidup. Yang kedua, sebagai bekal dan jalan bagi mahasiswa untuk menemukan identitas dirinya. Yang ketiga, dapat memberikan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong mahasiswa untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dilaksanakan sebagai langkah awal agar mahasiswa, khususnya di Universitas Riau, sekarang tertanam dalam hati sanubarinya, agar selalu jadi manusia penerus bangsa yang cinta tanah air, tentunya berilmu pengetahuan. Setelah mendapatkan materi pendidikan Pancasila, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, sesuai dengan sila keempat bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi, banyak kita lihat bahwa sekarang banyak pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar, agar negara kita bebas dari korupsi. Kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Karena dengan adanya kebinekaan tersebut, mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional ataupun persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman masyarakat memiliki potensi menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Perbedaan yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi konflik pertentangan di dalam masyarakat. Berbagai perbedaan di lingkungan masyarakat dapat menjadi faktor penyebab masalah, yaitu konflik. Ada 4 konflik. Yang pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Salah satu contoh kasus dari keempat konflik itu yang pertama, konflik antara suku Madura dan suku Dayak ataupun perang sampit. Jelas kita pernah mendengar tentang adanya perang sampit ini. Persekutuan antara suku Madura dan suku Kalimantan ini tengah beredar dan terpopuler saat terjadinya sekitar pada tanggal 18 Februari tahun 2001.
Peperangan ini menimbulkan banyak korban, sekitar 500 orang terbunuh dari orang Madura, dan diperkirakan 100.000 orang Madura kehilangan tempat tinggal dan hartanya. Perang ini disebabkan adanya pertikaian antar etnis budaya, yaitu dari suku Madura yang menyerang warga Dayak. Namun hal ini sudah sering terjadi. Suku Madura berbuat semena-mena terhadap suku Dayak sejak tahun 1972, dan balas dendam dilakukan oleh warga Dayak yang diikuti oleh suku Dayak pedalaman yang mempunyai ilmu kebal. Hal itu dibuktikan setelah tembak bom atau senjata lainnya yang diluncurkan oleh suku Madura tidak mempan terhadap suku Dayak. Sehingga tak heran banyak warga Madura yang ketakutan dan berlarian untuk menghindari dari suku Dayak. Tanggapan saya terhadap konflik yang terjadi di Sampit ini, seharusnya tidak terjadi konflik yang terjadi antara saudara sebangsa dan senegara yang harus dihindarkan, apalagi bila sampai menelan korban jiwa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya kita dapat saling menghargai dan menghormati. Saya yakin dan percaya apabila setiap warga negara dapat saling menghargai dan menghormati, tentu tidak akan terjadi perang. Dan negara Indonesia ini akan menjadi negara yang kaya akan sumber daya manusia yang berkualitas dan kebudayaan yang sangat luar biasa. Upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara dapat dilaksanakan melalui yang pertama, pendidikan formal. Mengenalkan wawasan Nusantara kepada generasi muda melalui pendidikan formal, mulai dari anak-anak hingga mahasiswa, yang dapat dimasukkan ke dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, agar usaha yang dilakukan para tokoh terdahulu tidak sia-sia dalam menjaga batas teritorial negara Indonesia. Yang kedua, pendidikan non-formal. Sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara dapat juga dilakukan lewat pendidikan non-formal, di mana masyarakat dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar supaya semua komponen warga negara Indonesia mengenal batas-batas wilayah laut atau perairan dan darat udara Indonesia. Semua ini dilakukan supaya perjuangan para pendiri negara yang telah berusaha mencapai batas-batas teritorial wilayah Indonesia dapat perjuangkan oleh generasi sekarang ini. Karena di tangan generasi sekarang inilah negara Indonesia akan tetap eksis sepanjang masa. Kesadaran pemahaman wawasan Nusantara dapat menghilangkan rasa kedaerahan yang sering muncul dalam diri kita. Oleh karenanya, setelah kita mengenal bahwa seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini adalah satu kesatuan, akan dapat memperkokoh semangat nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lewat media informasi. Untuk menjangkau sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang tersebar dalam 34 provinsi, dapat dilakukan melalui media massa atau elektronik. Oleh karenanya, peranan TV negeri maupun swasta sangat mendukung mensosialisasikan konsep wawasan Nusantara pada masyarakat Indonesia. Setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan. Keeratan hubungan negara dengan warga negaranya sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang, apalagi menjadi negara maju, apabila warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau. Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekelompok orang. Namun untuk dapat disebut sebagai negara, wilayah yang ditinggali penduduk tersebut juga harus mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, sebuah negara yang sudah berdiri tegak juga harus memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik. Barulah dapat hak warga negara. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya. Karena hubungan emosional yang kuatlah, warga negaranya tentu tidak akan terima bila negaranya mengalami keadaan yang buruk. Wujud hubungan warga negara dengan negara yaitu pada umumnya berupa peranan atau role. Hak-hak warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pasal 28A, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pasal 28B ayat 1, hak atas kelangsungan hidup pasal 28
C. Ayat 1, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat. Pasal 28 C ayat 2, hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan hukum yang adil. Pasal 28D ayat 1, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka pemikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1, kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar, wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan. Pasal 28J ayat 2, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 26, 27, 28, dan 30.